Hai, long time no see gak? Long time no see gak? Long time no see gak? Bentar ya guys. Hai. sorry. Tadi aku masukin Harley ke kamar. Hai. Udah lama gak live, sorry. Iya, udah lama banget. Gak sih, gak lama-lama banget kok guys. Masih nggak tahu sih lumayan lama, cuman gak sama itu. Baik, aku baik. Kalian gimana guys kabarnya? Gelap masa sih? Coba kalian naikin brightness HP kalian. Jadi aku juga ngerasa gelap, terus aku baru sadar kayak brightness HP aku tuh rendah banget. Terus kayak, oh ya pantas. Gimana hari ini? Hari ini gak gimana-gimana sih. Aku tuh tadi kenapa nggak live pas sore, karena aku abis berkegiatan guys tadi. Ini aku baru pulang, makanya jadi kayak langsung banget. Juga kangen. Semangat besok TWT, terima kasih. Siapa yang bertemu TWT aku besok? Sabar. Sambil banget cepet, karena mulainya juga tadi lumayan siang kan, jadi kayak ya sama-sama cepet. Sumpah, tapi kayaknya minggu nggak minggu ini juga sih, tapi kayak kemarin tuh hari apa ya? Kemarin tuh hari Rabu. Berarti nggak hampir sih. Ya setengah minggunya ini berarti kita bertemu terus ya, guys. Kan kayak kemarin, terus besok, terus lusa, terus besok lagi kita ketemu terus kan, jadi kayak terus hari ini aku live, jadi kayak berturut-turut gak sih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tuh 5 hari. Itu hujan enggak, puji Tuhan enggak. Jujur kayak dari kemarin tuh sempat hujan terus kan, terus jadi kayak ya gitu deh guys, jadi agak susah ya maksudnya melakukan aktivitasnya. Sama di VC, oke.
jaga kesehatan, kan juga jaga kesehatan ya guys. Kalau misalnya di tempat kalian kena banjir semoga cepat surut. Terus kalau misalnya emang gak harus kemana-mana dulu, kalau bisa jangan, takut tiba-tiba kejebak. Ini banjir kan kita gak ada yang tahu ya. Ini jaga kesehatan ya. Aku dari kemarin puji Tuhan gak sakit juga sih kayak mantap. Info dress code Sabtu. Kalian maunya apa? Aku ikutin kalian. Kalian maunya apa guys? Kalian maunya apa, aku ikutin. Kemarin tuh sempet gak ada dress code karena aku pikir kayak ya weekday, takutnya repot itu karena persiapan dress code-nya. Jadi kita coba cari Sabtu aja. Tapi Sabtu juga itu pagi kan, PC yang pagi. Jadi kayak ya udah kalau bisa sempet ayo guys kita dress code-an. Tapi maunya apa? Bangun pagi ya kan, bangun pagi mulu. Iya, poni aku udah panjang loh guys. Terima kasih udah notice. Aku pikir gak bakal ada yang notice kalau poni aku udah panjang. Karena sebelumnya tuh kayak mungkin sealis kali ya. Sekarang tuh udah semata. Ini kalau misalnya lagi lurus, yang bener-bener lurus banget, itu udah kayak di bawah mata. Tapi gak ketusuk sih matanya, cuman ya udah sepanjang itu mata aku. Iya, terus rambut aku juga makin panjang. Aku seneng banget, aku suka banget aku rambut panjang. Nah, kalau depan apa? Enggak. Nggak dipotong? Enggak mau. Iya kan, lihat gak sih yang Gen 12 jadi anak kecil? Kayak POV gitu, kayak banyak deh pokoknya. Nggak tahu ya, mungkin lagi jadi tren di TikTok kali ya. Jadi entah Gen 12 jadi anak kecil atau Gen 12 kalau misalnya ini jadi itu. Kalau enggak yang kayak Team Passion jadi ini. Itu kayak lucu banget guys, kan harus nonton juga. Itu lucu. Shalom juga. Iya pokoknya random ada yang jadi ini jadi itu tuh lucu banget guys. Aku suka. Ngabarin sengaja. Infokan Herdu besok. Lah, lihat besok lah. Surprise dong. Aku aja belum tahu, masa kalian udah tahu duluan gimana ceritanya. Aku mau gerak soal libur. Enak banget ya libur. Yang libur enak banget. Ternyata di dunia ini ada 2 tipe mahasiswa guys. Setelah aku setelah aku apa sih namanya tuh, kayak bukan apa ya, ya pokoknya setelah aku telusuri kemarin saat aku VC, ternyata ada 2 tipe mahasiswa yang yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah yang masih libur, yang kedua adalah yang sedang menjalani UAS. Jadi semangat yang UAS, yang gak libur, selamat menikmati hari libur kalian. Semangat ya. So ada aja yang masih libur. Aduh. Kadang tuh ya guys, aku gak nyangka aja ada yang lebih muda dari aku tau kalau VC. Aku tuh kayak kan aku biasa awalnya kan pasti manggil kak dulu kan. Terus kayak mereka bilang, jangan manggil kak. Aku langsung kayak kenapa gitu kan. Tiba-tiba pas mereka spill umur, mereka langsung kayak seriusan. Ini kayak gemes ya, maksudnya gak apa, gemes aja. Walaupun beda setahun 2 tahun tuh aku kayak, ya aku sama Nina aja gemes kan, apalagi maksudnya sama yang lain yang di bawah itu. Jadi kayak lucu.
Iya besok libur, dan gitu kalian libur, aku tidak. Tapi gak apa, aku bisa ketemu kalian loh. Kan libur gak ada yang ini kan, nonton stream nanti. Wartakan aja, itu daging semua guys isinya. Daging banget. Begadang boleh gak? Kalau bisa sih jangan ya, karena kan liburnya juga cuman bentar ya. Jadi kalau misalnya amit-amit sakitnya besok, terus atau mungkin besok belum sakit karena besok baru kayak menikmati hari begadangnya kan, terus lusanya sakit, terus hari minggunya kan udah harus kayak siap-siap buat kerja lagi hari Senin, terus pemulihannya kapan? Nanti nggak ada waktu buat kayak menyembuhkan diri. Soalnya nggak langsung mata enggak. Enak banget tiang libur, so fun. Atau oke. Aku ada beberapa foto yang belum aku post yang pas kemarin ke ini, yang kemarin liburan. Nanti aku post di Instagram story ya guys. Kayak biasa, aku mau jadiin highlight aja sih sebenarnya. Oke. Jadwal VC kamu kapan? Aku hari ini Sabtu. Aku hari Sabtu. Ya kemana aja, nggak kemana-mana. Ya di sini aja. Nggak kemana-mana dong. Izin apa? Aku pengen ini deh guys, memperlambat tempo bicara aku. Kecuali pas VC. Kalau misalnya ngejar durasi aku bakal cepet-cepet kalau ngomong, tapi kalau nggak ngejar durasi kayak aku bakal perlambat tempo bicara aku deh. Mulai dari sekarang, sebenarnya dari tadi sih guys, aku udah temponya kayak pelan-pelan banget. Ya kan. Tapi jujur karena udah beraktivitas normal, aku jadi udah nggak boleh tidur siang lagi. Sebenarnya aku dipikir-pikir pas selama liburan pun aku nggak tidur siang, jadi kayak rasanya tuh pengen tidur cepet, tapi enggak. Aku malam ini mau mempersiapkan diri untuk besok, nanti baru istirahat kalau gitu. Ada apa sih besok emangnya, coba dilihat. Kayaknya setengah tahun sepertinya ya. Ini kan kita ngomongin dulu guys awal tahun 2026, karena belum banyak yang dilalui, jadi kita ngomongin apa yang mungkin akan kita lalui di beberapa bulan ke depan. Menurut aku untuk setengah tahun pertama aku bakal dan lagi sibuk-sibuknya deh menurut aku ya, karena banyak yang harus aku pelajarin, terus juga ngejar yang harus aku kejar. Terus juga aku bentar lagi lulus kan, terus jadi kayak ya kan banyak perubahan juga nanti. Jadi kayak setengah tahun pertama ini kayak bakal jadi hari-hari tersibuk aku deh, aku rasa. Dan aku nggak sabar ngelewatin itu sih, jujur.
Aku kalau misalnya ada suatu kesibukan ya guys, aku malah kayak nggak sabar mau ngelakuinnya, jadi ya nggak sabar buat melewati itu sih, nggak sabar ngelakuin ya nggak sabar melewati itu semua juga. Nah ya guys, ngomongin soal kayak melewati gitu-gitu kan pasti kan ada apa ya, seseorang kalau misalnya berhasil melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu yang emang menjadi tujuan atau keharusan untuk dicapai, pasti kan ada kayak suatu hari atau suatu saat yang emang harus dijadikan hari dimana kita merayakan hal itu kan. So kayak kepikiran juga apa maksudnya, kalian ngingetin kayak gitu tapi kalian juga harus kayak gitu guys, kalau pencapaian kalian tuh jangan sampai kalian undur-undur gitu, kayak nanti aja deh. Misalnya ini udah berhasil di achieve kan yang satu hal ini kan misalnya ada banyak hal yang harus kalian achieve, terus kayak baru satu doang yang berhasil tergapai gitu, terus kalian kayak nanti aja deh ngerayainnya pas yang kedua berhasil juga. Ntar kayak ntar dulu deh nanggung nih yang ketiga harus dikejar dulu, nggak ada waktu buat ngerayain yang kedua gitu kan. Terus kayak akhirnya ngulur terus, jadi kayak lama-lama nggak dirayakan sama sekali kan satu hal pun. Itu takutnya memunculkan suatu perasaan yang kayak hal-hal kayak gini kayak udah nggak perlu dirayain lagi. Maksudnya juga kita ngejar sesuatu tapi karena udah nggak ada hal yang bisa dirayakan lagi setelah kita mencapai hal itu, jadi kayak nggak ada semangatnya lagi gitu loh guys untuk bisa mencapai sesuatu. Terima kasih Kak Ato. Kayak udah gak ada semangatnya lagi jadinya untuk mencapai sesuatu yang belum kita capai, karena sebelumnya aja kita nggak merayakan kan, jadi kayak nggak ada titik dimana kita bisa ngerasa kayak wah akhirnya gitu. Jadi kalau bisa jangan diundur-undur ya guys, apapun itu. Kalau misalnya untuk merayakan itu juga gak apa guys, jangan ngerasa bersalah karena merayakan sesuatu. Merayakan sesuatu juga nggak perlu rame-rame kok, sendiri juga cukup. Karena itu bakal ada efeknya juga menurut aku untuk kedepannya, karena jadi kayak mau mencapai atau nggak mencapai pun nggak mendapatkan apa-apa gitu, nggak mendapatkan apresiasi. Kalau nggak dapat apresiasi dari orang lain ya seenggaknya diri kita harus mendapatkan apresiasi dari diri kita kan. Jadi jangan sampai udah nggak dikasih orang lain tapi diri kita sendiri nggak mau ngasih gitu. Jangan terlalu mengandalkan orang lain juga. Kalau emang kita nggak punya orang lain ya seenggaknya kita harus punya diri sendiri gitu. Asik tabasan. Lalu baik kan, gimana kabarnya? Dari tadi kan enggak juga sih. Iya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita sama-sama baru hidup sekali guys. Kalau misalnya kalian kayak misalnya lebih tua daripada aku atau lebih muda, terima kasih Kak Ilham mas batangnya. Entah kalian lebih muda atau lebih tua, maksudnya kayak ya emang umur menjadikan kita kayak lebih tahu banyak atau lebih tahu beberapa hal lebih dibanding yang mungkin lebih muda dari kita. Ada juga yang makasih Kak Sukijat mas batangnya. Ada juga yang kayak masih muda tapi pengetahuan lebih luas kan, beda-beda ya guys. Jadi umur nggak bisa jadi tolak ukur kita menjadi seseorang yang lebih tangguh gitu, lebih berani, lebih kuat untuk menghadapi segala hal. Enggak juga kok guys. Aku ini kena mata guys, aman. Kasih ya sudah memperhatikan. Jadi bijak kata-kata hari ini. Iya, ada lagu Anemo. Kamu peka banget. Terima kasih Kak Ato atas supportnya. Baik kok aku cuma kegiatan doang tadi. Sebenarnya aku tipe orang yang emang suka pakai ini guys, suka pakai perhiasan. Jadi kayak
Aku punya satu emang aku simpen di satu kotak gitu, cuman emang dulu aku nggak pakai kan. Jadi kalau kalian lihat tuh masa postingan aku sekarang kayak aku pakai cincin pakai gelang gitu-gitu, karena emang aku suka aja guys sebenarnya. Kayak nggak terbiasa ya, maaf ya. Karena apa ya, enggak sih sebenarnya dari dulu aja sih, pas masih kecil kan kayak ya udah, pas masih kecil kan gitu kayak dibeliin anting-anting lucu gitu kan. Nggak juga sih, nggak lucu juga sih, emang dibeliin anting aja buat dipakai gitu-gitu. Terus kayak awalnya aku juga nggak suka guys pakai perhiasan karena kan kayak aneh kan rasanya. Terus kalau misalnya lagi ditekan terus nanti sakit kayak ngejeplak gitu si hiasannya. Tapi kayak lama-lama aku suka ya, terus kayak katanya jadi lengkap gitu bajunya, outfitnya yang kayak basic, warnanya juga netral, warna-warna netral, terus dikasih perhiasan yang kayak lebih berkilau, jadi perfect buat aku. Cherry on top. Terima kasih kepada mami aku yang udah mengenalkan aku tentang perhiasan dari aku TK ya, TK, SD aku nggak tahu, TK deh kayaknya udah pakai. Aku jadi kayak suka ya sampai sekarang. Ya kan? Halo. Ya kayaknya aku nanti kan juga kaget ya guys kalau misalnya tiba-tiba aku posting, maksudnya baju aku tuh random sekarang, maksudnya bukan random gimana sih, kayak tiba-tiba fashionnya melenceng aja gitu. Yang tadi dari yang kayak gini vibesnya terus nanti jadi kayak gini, karena aku yakin terus fits aku bakal berubah, maksudnya vibesnya nggak bakal sama terus rasanya ya. Soalnya kayak waktu itu aku ingat banget kan, aku tuh sebelumnya tuh rata-rata menurut aku ya vibes baju aku tuh selalu sama sebelumnya, terus tiba-tiba tuh mulai berubah sih, tapi menurut aku yang beda banget pas di fits itu pas di yang jaket kulit ya kalau nggak salah ya, yang jaket kulit itu kayak beda banget, kayak menurut aku si tiba-tiba tuh jaket kulit kan, karena yang lainnya tuh menurut aku lebih feminim gitu loh rasanya, kadang ada yang sedikit lebih formal dibanding yang lainnya kan, jadi tiba-tiba jaket kulit tuh kayak kok gitu kan. Terus beberapa tuh kayak bilang kayak ih kok Harali sekarang jadi jamet gitu. Enggak, aku nggak tahu konteksnya bercanda atau enggak, mungkin ada yang bercanda, ada yang kayak emang kok beda gitu kan, tapi aku nggak menganggap itu sebagai hal yang kayak negatif atau ngatain. Maksud aku mungkin emang kayak orang kaget kok tiba-tiba jadi jaketan anaknya, mungkin jadi ya nggak apa-apa, menurut aku itu kayak ya lucu aja, mungkin orang kaget kan dengan outfit yang sebeda itu mungkin di mata mereka. Jadi iya, soalnya aku juga kaget kayak di mata mereka jadi jamet banget kah. Terus kayak aku sempet yang foto apa sih namanya, foto booth gitu ya, sama Naila, sama Nina, sama Nala, sama Levi, pokoknya ada beberapa kali kan sama Gen 12, cuma beda-beda orangnya kan. Terus kayak pose aku tuh nggak yang kayak senyum doang, nggak yang kayak senyum doang, nggak kayak gitu kan, pokoknya ada aja gitu gayanya, entah pakai kacamata atau gimana. Terus kayak pada bilang kayak Analis sekarang jamet gitu. Aku langsung kayak enggak juga, maksudnya kan biar menyesuaikan sama yang lain ya, masa yang ini udah pose udah keren-keren, aku kan posenya masa cuma senyum doang kan kayak kayak gimana gitu kan, maksudnya masa aku diem sendiri kayak aneh gitu loh rasanya. Terus kayak lucu aja menurut aku nggak menganggap itu sebagai hal yang negatif kok, cuman kayak lucu aja. Jadi jangan kaget ya guys kalau tiba-tiba outfitnya kayak beda-beda gitu, karena lucu aja menurut aku.
Ya, lagian apa sih namanya, Em, kata-kata seperti itu kayak fashion itu kan menurut aku kayak iya tergantung sudut pandang juga ya, tergantung mindset, enggak tergantung sudut pandang ya, relatif juga sih lagian. Jadi kayak nggak ada patokannya, oh jamet tuh kayak gini harus, kalau udah kayak gini kayak gini 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 tuh jamet artinya, enggak juga. Yang kayak gini 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 standarnya pakaian formal tuh kayak gini gini mungkin emang ada, tapi kan personally nggak semua orang kayak hafal gitu kan. Kalau yang kayak gini-gini nggak formal jatuhnya, gini-gini kan nggak ada yang sespesifik itu kan. Jadi ya baik lagi ke orang yang mungkin kayak aku juga nggak gitu apa ya paham banget tentang fashion yang pembagian pengelompokannya kayak gimana kan. Jadi gitu. Ini kan dia lengan pendek tuh ya. Aku nggak punya ini doang. Aku nggak punya lagi hoodie yang lengan pendek kayak gini. Cuma ada ini doang. Iya, tergantung sudut pandang guys. Jadi gak apa-apa, itu lucu aja menurut aku. Tapi aku nggak nganggep itu sebagai hal yang gimana-gimana kok, tenang aja. Itu gak apa, itu ya baik lagi aku jadi kayak tahu, oh kalau aku kayak gini di mata beberapa orang aku jadi kayak gini-gini ya. Jadi kayak buat insight aku aja juga sih. Jadi nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa banget, oke. Okay. Iya guys, kayaknya lebih banyak salvo sama perhiasan aku gitu ya. Kenapa guys? Aku tuh punya beberapa perhiasan yang aku udah pakai dari pas aku SMP guys. Jadi ya aku masih pakai sampai sekarang kan. Terus kayak kan pasti pas baru masuk SMP kan badan aku masih kecil ya, masih lebih pendek dari sekarang juga. Pokoknya ya badan aku pasti lebih kecil daripada dulu, daripada yang sekarang kan maksudnya. Jadi ya yang tadinya mungkin pasnya di jari tengah kan sekarang jadinya kayak pasnya di jari yang lain kan. Jadi kayak ya udah, ada yang dulu kegedean tapi sekarang pas juga. Jadi kayak random, penempatan perhiasan aku juga random kok, serius. Aku punya beli lagi, aku lagi beli lagi tau guys sebenarnya perhiasan. Beneran penempatan tuh random banget. Aku jujur kayak punya satu sebelumnya tuh aku punya kayak kalung gitu kan. Terus kayak aku lagi nggak ngerasa pengen pakai kalung yang ini kan. Terus jadi kayak mau dikemanain ya, tapi mau dipakai jadi apa nih kalungnya. Terus kayak aku ngeliat kayak gelang-gelang aku kayaknya juga kurang deh. Aku lagi nggak ada gelang yang kayak gini bentukannya. Terus kayak udah, yang tadi ada di kalung aku lilitin ke tangan, aku jadiin gelang di tangan. Jadi kayak random, beneran tergantung aja aku lagi pengennya pakainya gimana. Suka-suka aku. Karena aku lebih suka shopping perhiasan. Tapi aku tuh nggak apa ya namanya, apa sih, aku tuh kurang suka perhiasan yang ini guys, yang apa sih namanya, apa ya bilangnya ya, aku tuh nggak suka banget sama perhiasan yang bisa karatan gitu kan. Tapi gimana ya ngejelasinnya guys, aku bingung lagi, tapi intinya gitu lah. Jadi aku makanya dikit kan perhiasannya, karena aku emang selalu pakai tuh perhiasan yang nggak bisa karatan. Ya adalah pokoknya gitulah pokoknya lah ya, bingung juga aku jelasin gitu. Paham kan? Ya udah gitulah pokoknya. Buat yang suka perhiasan harusnya ngerti sih. So basically emang bukan perhiasan yang bisa karatan gitu. Aku tuh lagi suka pakai kalung guys. Aku lagi suka pakai kalung yang gede, maksudnya yang lumayan panjang gitu kalungnya. Terus kayak iya nih yang gede.
Tapi tau gak sih guys, ada satu fun fact lagi ya. Enggak, ini cerita lucu aja sih, bukan fun fact malah. Dia ada cerita lucu soal perhiasan. Karena aku emang suka pakai perhiasan kan. Pas masih SD, TK SD kan aku sering banget pakai. Karena lagi pertama-tama dikenalin, terus kayak lagi tertariknya gitu kan sama perhiasan. Terus udah dong. aku pakai kayak aku pakai beberapa, aku pakai kalung, aku pakai cincin, sebenarnya semuanya aku pakai waktu itu. Tapi satu aku pakai semua kan. Terus kayak ada satu hari pas SD itu aku baru pertama kali pakai kalung. Bener-bener kayak akhirnya baru ngerasain lagi nih pakai kalung berasa di aku gitu kan. Itu pas masih SD. Terus kayak pas itu tuh teman-teman aku yang pas masih SD tuh kayak nggak begitu banyak yang pakai perhiasan kan. Terus aku datang ke sekolah pakai kalung, terus orangnya kelihatan kan. Terus kayak teman aku ada yang bilang kayak, kok kamu pakai kalung sih? Terus aku bilang kayak, emang kenapa gitu kan? Aku pikir gak boleh pakai kalung. Terus dia bilang kayak, ya enggak, tapi kamu pakai kalung kayak gitu tuh vibes-nya kayak apa sih, kayak mau malakin orang. Aku kayak, kenapa aku kayak gitu kan? Aku bingung dong. Soalnya kayak vibes-nya serem gitu kalau kamu pakai kalung. Aku jadi kayak, kok gitu? So aku langsung kayak, enggak, kan cuma kalung doang. Soalnya kan lagian juga kalung aku tuh kalau nggak salah ada liontinnya gitu kan, kayak ada, aku lupa bentuk apa, tapi pokoknya ya anak-anak punya kan. So kayak sejak kapan? Mungkin dulu sering nonton sinetron kali ya, atau sering nonton, gak tau lah, yang kayak gitu mungkin ya. Ya maksudnya yang kayak gitu, paham lah ya maksudnya. Pokoknya kayak gitu. Terus kayak mereka tuh kayak ada yang kayak takut jangan kayak gitu-gitu. Terus kayak aku bingung dong. Terus kayak ya udah. Terus udah aku kayak nanya ke mami, emang kalau kayak gini jadi serem ya, vibesnya jadi kayak gitu ya? Terus kayak enggak. Aku kayak ya udah, akhirnya aku tetap pakai. Enggak, padahal kalung anak-anak normal gimana sih guys, kan belum kenal jenis-jenis kalung yang ribet kan, yang tebel-tebel kan belum nggak sih, maksudnya kan nggak ngerti gitu kan pas masih kecil karena dibeliin sama orang tua, gimana sih taunya ya yang simple ya, kalung anak-anak pada umumnya, bukan kalung warna-warni ya, bukan, maksud aku ya kayak kalung emas biasa kalian tahu kan, yang normal. Bukan kalung warna-warni ada manik-maniknya, bukan. Kalau itu lebih aneh lagi, lebih nggak nyambung lagi. Masa pakai manik-manik dikiranya tukang malak, kan nggak mungkin dong. Jadi iya, pokoknya kayak gitu. Iya, kalung-kalung biasa. Iya, mungkin karena warna silver menurut mereka jadi kayak rantai. Aku juga nggak paham sih. Soalnya warnanya kan bukan warna emas kan, warna silver gitu. Aku takutnya kayak, ya mungkin karena warna silver jadi dikiranya kayak rantai, mungkin aku nggak ngerti juga. Terus kayak ya udah. Tapi udahannya kayak udah sih, kan SD lumayan lama ya guys, maksudnya 6 tahun kan. Jadi kayak karena aku pakai dari awal banget, terus kayak akhirnya mereka udah terbiasa aja sampai aku lulus SD. Kayak malah kalau misalnya mungkin aku nggak pakai perhiasan satu tuh aneh gitu loh di mata mereka, kayak tumben kok yang ini hilang. Kayak ada loh yang hafal, kayak berapa banyak yang aku pakai tuh mereka hafal kadang. Terus kalau misalnya aku ganti gitu, jadi kayak udah jadi inian kali ya, udah jadi hal yang ikonik mungkin. Ya kan, seru tau guys pakai perhiasan, aku suka banget. Serius. Gak usah ngebayangin aku pakai rantai, nanti aku beli kalung yang agak tebal guys. Nanti kita mix and match ya. Soalnya aku selama liburan kemarin tuh aku kayak ngeliat outfit di sana kan. Aku yang ngeliat cara orang kayak, ya udah outfit orang yang di sana tuh gimana kan. Terus basically apa ya, kayak mereka juga normal, bajunya kayak kita aja gitu kan. Jadi pas aku liat tuh kayak ya udah,
yang mungkin orang yang fashionable tuh ada banget ya, di sini juga ada kan yang kayak fashionnya bagus banget tuh ada. Sama aja menurut aku, sama-sama kok, cuman emang mungkin jenis bajunya di sana lebih bervariasi ya, mungkin lebih apa ya, ya pokoknya lebih ya bervariasi aja menurut aku sih. Jadi kayak sama aja menurut aku. Terus aku yang bikin aku lebih memperhatikan mereka adalah aksesoris yang mereka pakai. Emang iya guys, aksesoris tuh berperan penting banget. Kalau pas aku lihat tuh kayak ya udah mereka basic aja pakaiannya kan. Terus aku lihat tas mereka, terus gantungannya tuh rame, cuman gak yang too much, tapi nggak komplement si tasnya banget. Terus jadi kayak lengkap gitu outfit mereka. Terus perhiasan mereka pakai topi-topinya, jadi kayak wah, aku tuh kayak oh gini ternyata cara-cara mereka nge-style outfitnya. Aku langsung kayak berarti aku harus beli ini nih buat melengkapi outfit aku juga lain kali gitu. Jadi sebenarnya sebelum aku kesana aku juga udah beli beberapa sih guys. Jujur pas di sana, sebelum kesana aku tuh beli banyak topi kan. Aku udah cerita kalau nggak salah pas live aku sebelumnya, aku beli banyak topi sama kacamata. Tapi yang aku kepake selama di sana kayaknya aku bawa kacamata 4 4 atau 5, 4 deh kayaknya, atau 5 ya, aku lupa jujur, 5 deh kayaknya. Tapi yang berhasil aku pakai tuh kalau nggak salah cuman 3 deh, 2-nya lagi tuh aku nggak pakai karena satu lagi kayak sunglasses, satunya lagi emang kacamata buat gaya aja kan. Terus aku bawa topi kan, tapi topi yang aku pakai mungkin cuman topi baik banget, jujur topi baik banget, topi kayak 5 juga, kayak 5 juga atau 6 mungkin, aku nggak tahu. Itu yang aku pakai kayaknya cuman 3 doang kalau nggak salah. Terus ada selendang juga kan, itu aku cuma pakai 1 2 deh, oh 1. Terus aku karena aku ada beberapa ya, tapi aku beli lagi selendangnya karena aku ngerasa kayak kayaknya yang ini kurang cocok gitu kan warnanya. Emang itu bukan buat aku doang sih. Terus jadi kayak menurut aku kayak kurang cocok kan. Terus aku ngeliat outfit aku kan, karena namanya juga musim dingin, jadi kita pasti harus menyesuaikan pakaiannya dong. Jadi kayak aku bingung nih, outfit apa nih yang kayak bisa tetap menghangatkan tapi keren juga kan. So kayak aduh ini terlalu basic, ini literally simple banget, kayak yaudah simple aja, warnanya juga terlalu netral, aku kayak kurang gitu kan. Terus akhirnya aku pas itu aku lagi liat baju, terus ada satu selendang yang aku kayak suka, terus akhirnya aku beli. Padahal aku ada selendang lain, cuman kayak kurang cocok. Jadi aku lagi mulai mencari outfit aku guys, style aku gimana. Selendang atau ya sama aja nggak sih, cuman kalau yang itu kan takutnya jadi kayak ucapannya nggak enak gitu kan guys. Sebenarnya sama aja, bener-bener kok ngomong yang satu lagi selendang sama yang satu lagi juga boleh, cuman kan kalau misalnya itu kedengarannya jadi kayak gitu kan. Ya lagi sel kebanyakan guys, tapi gak apa-apa, aku seneng karena walaupun style aku berbeda-beda tapi kalian kayak tetap suka-suka aja guys. Kalian tetap ada yang bilang kayak kok Arali cocok sih, tapi ada juga yang kaget kayak Arali bisa kayak gini ya pakaiannya, maksudnya style random banget yang tadinya kayak gini-gini tiba-tiba kayak gini. So kayak seneng aja dengan respon-respon kalian juga ada yang bilang kayak keren terus cocok, jadi kayak aku seneng. Terima kasih loh kalian mendukung style-style aku, karena ya aku juga memberanikan diri kan mencoba beberapa style kan. Jadi aku senang kalau kalian juga ini. Sebenarnya kayak aku pengen sih guys punya satu style yang kayak wah aku banget gitu kan, atau ada satu style yang kayak ngerimain kalian tentang aku gitu. Kalau misalkan ngeliat style kayak gini kayak jadi inget Arali, pengen sih kayak gitu. Tapi at some point juga aku nggak ada masalah kalau misalnya aku nggak punya satu style yang emang aku banget. Jadi kalau misalnya di saat aku bisa cocok dengan semua style, malah aku lebih seneng lagi karena aku bisa menyesuaikan dengan konsep dan vibes-nya kalau kayak gitu. Dan itu buat aku senang sekali. Jadi aku nggak perlu yang coba try hard itu buat bisa cocok gitu sama stylenya. Masih loh. Thanks. Ya kan, aku sebenarnya masih ada beberapa style lagi yang aku pengen coba tapi belum kesampaian aja karena
belum tahu mau kayak gitu di mana dan kapan postingnya juga, terus kayak apa kenapa pakai tiba-tiba pakai outfit kayak gini gitu. Jadi kayak aku masih mencari waktu yang tepat, terus juga lagi cari tahu sih vibes-nya tuh pembawaannya gimana kalau pakai outfit yang kayak gini kayak gini. Ada, aku belum pernah pakai baju kayak gini soalnya, tapi aku kayak tertarik, aku sempat tertarik, tapi menurut aku kayak nanti deh kapan-kapan. Iya kan, nanti pas meet and greet guys, boleh deh, boleh boleh. Aduh baik banget, sekarang belum aku coba sebenarnya, aku penasaran banget. Ya lagi nanti pas meet and greet ya, kalau udah meet and greet aku cobain sana. Kamu siap? Kamu nanti berarti harus datang ya meet and greet ya. Setelah kemarin aja. Setelah kemarin? Yang mana tuh? Aku nggak ragu ekspor sih guys sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk outfit tuh ada satu hal yang harus aku persiapkan juga. Kan tau gak sih kayak misalnya di saat orang lagi color analysis yang ngecek iya warna yang cocok, kayak undertone yang cocok gitu-gitu, ada juga yang kayak sekalian tes untuk bentuk wajah, jadi cocok pakai kacamata yang seperti apa, terus penempatan makeup ya, misal kayak blush placementnya cocoknya di mana gitu-gitu kan. Terus kalau nggak yang bentuk tubuhnya tuh yang kayak gimana, kan ada beberapa jenis bentuk tubuh kan. Nah jadi kayak aku pengen banget ngetes itu dulu sebenarnya biar kayak lebih cakep aja pas lagi nge-styling sesuatu. Cuman kayak aku masih belum ngelakuin itu, jadi kayak masih maju mundur untuk beli baju yang di luar style aku gitu, karena aku harus nyesuaiin kan. Iya, itu lumayan tuh guys. Tapi menurut aku worth it juga karena itu bisa nge-save lumayan dengan ya aku udah siap semua, jadi nggak harus coba-coba semua gitu. Hai. Betul, aku setuju. Ini menurut aku lumayan worth it ya buat yang sering kayak tampil di depan kamera, karena ya pasti yang kan yang dilihat ya ini apa secara visualnya gitu kan. Bukan penampilan, apa ya ngomongnya ya, kayak presentnya gitu ya, itulah bingung gimana biasanya. Wajib dipakai apa? Apa jadi zombie? Enggak, tapi emang aku suka sama semua style sih. Bentar, mau ambil ini sisir. Ini malah poni kalau aku sisir lebih nusuk biasanya. Jadi lebih ini ya sih, lebih nusuk. Ini yang belum kepikiran mau potong lagi sih, nanti dulu deh, nggak apa-apa. Pengen lihat kalau misalnya kepanjangan dikit. Enggak, jangan bondol-bondol, aku tidak mau. Apa lagi ya? Udah sih, cerita-cerita di sana nggak banyak, aku cuma makan strawberry. Aku full makan strawberry. Terus makan sana, terus kayak enjoy aja sih. Gak enak kan? Maksudnya makanannya enak, cuman maksudnya aku full makan strawberry aja karena aku kayak menikmati aku lagi pengen coba strawberry di tempat lain aja, penasaran. Terus emang bener sih strawberry di sana lebih gede, terus kayak rasanya beda menurut aku. Terus aku jadi kayak pengen menanam strawberry jadinya.
karena kayak di sana kan aku ngeliat tempat strawberry mulu ya, maksudnya tempat-tempat mereka menanam strawberry, walaupun kayak ditutup tapi kayak ditunjukin kalau misalnya ternyata tempat nanam itu di sini gitu kan. Terus kayak gede banget, terus aku nggak tahu, kayak keren aja gitu. Aku jadi pengen nanam strawberry sendiri. Jangan lupa. Aku baru update tau BTW. Aku baru banget update hari ini, literally baru banget update. Aku belum nge-poll, nanti mungkin. Aku belum nge-farm lagian, nggak bisa nge-poll apa-apa. Rekomendasi makanan apa? Nah kan, aku pengen banget balik ke sana lagi deh guys, rasanya. Pengen banget. Gak tau sih kenapa, kayak emang suka aja. Suka. Vibes-nya kayak enak-enak di sana. Harus beli ubi buat cadangan makanan, beli. Terus pas selama di sana tuh aku ketemu ubi terus juga tahu. Aku jadi kayak, ini aku disuruh makan ubi di semua tempat kah? Karena bener kan aku kayak ke convenience store-nya kan, terus kayak mereka jualan ubi, jadi kayak bener-bener baru masuk sebelahnya tuh tempat buat ngambil ubi, jadi kayak apa aku ambil ya? Kayak emang ditakdirkan makan ubi banget aku. Enggak, bukan bola ubi, literally kayak ubi sweet potato yang ubi biasa normal, kayak ubi Cilembu, nah kayak gitu tuh. Bukan bola ubi. Aku nggak tahu di sana jual bola ubi atau enggak. Tapi emang di sana tuh apa ya? Rasanya tuh kayak sepi aja. Apa mungkin kan lagi libur kali ya? Terus orang-orang lagi pada pergi liburan juga mungkin, nggak di sana, jadi kayak sepi. Makanya aku banyak foto-foto di sana juga. Sepi. Aku suka banget. Aku bahkan expect-nya di sana tuh bakal rame kan, bakal yang kayak wah semua orang liburan ke sana jadi bakal rame banget, tapi ternyata enggak serame yang aku bayangkan. Jadi situ aku wow, I'm happy. Atau mungkin karena aku orang ekspor kali ya. Itu mungkin jadi alasannya juga, tapi kayak aku seneng banget. Oh iya, terus kayak tau gak sih guys, kan aku kan kayak ngobrol sama orang sana kan paling cuma kayak nanya-nanya arah gitu-gitu doang kan, nanya menu makanan. Terus ya udah sih, emang nanya arah aja kan, nggak yang ngomong kayak kenalan gitu-gitu kan, enggak kan. Jadi kayak ya udah, aku cuma nanya-nanya arah gitu-gitu doang. Terus tapi rasanya baik-baik banget guys, seriusan deh. Kan aku nanya berkali-kali karena aku nggak ngerti kan mereka ngomongnya gimana juga kan. Mereka juga nggak bisa ngejelasin yang sedetail itu arahnya ke sini karena mungkin ya sulit kan ngejelasinnya kan. Jadi seadanya juga mereka ngejelasinnya. Terus kayak mereka nggak pakai translate, literally kayak ngomong bahasa Inggris aja sama aku, tapi kayak dia bingung, aku juga bingung kan. Kita kayak gitu kan. Tapi mereka tuh baik banget, bener-bener yang kayak bener-bener yang kayak aku kan nanya-nanya ulang kan, karena buat mastiin. Terus pas aku nanya ulang ternyata emang mereka juga salah ngasih taunya. Jadi aku kayak kita bener-bener muter-muter kayak lama banget. Aku bener yang kayak nanya itu lama kan, tapi kayak mereka soft spoken banget guys. Aku nggak tahu ya, mungkin karena aku ngomongnya kecil jadi mereka ikutan kecil gitu mungkin ngomongnya, atau emang mereka dari sananya soft spoken. Jadi bener-bener aku ngomong kecil, mereka ngomong kecil, jadi kita kayak ada satu-satu kayak hampir bisik-bisik gitu loh guys. Jadi kayak kok kecil suaranya, jadi bingung. Ada juga kayak aku mau beli barang kan, tapi aku nggak tahu tempatnya di mana karena tempatnya gede banget. Terus aku kayak di mana sih yang ini, mana barangnya kecil juga. Jadi aku nanya ini di mana gitu. Terus kayak dia ngajak muter-muter, tapi kayak ya udah akhirnya ketemu kan. So aku nanya buat spesifik, barang yang spesifik. Aku jelasin, aku deskripsiin karena fotonya aku nggak ketemu kan. Aku udah screenshotin tapi nggak ketemu fotonya. Terus aku jelasin, terus kayak
dia bingung karena kan mungkin produk yang kayak gitu banyak ya di sana ya, mungkin ya jenisnya banyak, cuman emang beda aja iniannya kan. Terus jadinya dia bingung, aku bingung karena ngejelasinnya kayak mungkin aku kurang spesifik karena aku cuman taunya ya aku cuman tahu ada produk ini, jadi kayak ya udah yang aku tahu aja. Terus dia bingung, kayaknya minta lebih spesifik gitu kan. Akhirnya sama-sama bingung, kita muter-muter ngelilingin ke sini, ternyata bukan. Aku bilang oh notice one. Terus akhirnya kita pindah lagi. Jadi kayak ya udah, akhirnya kayak gitu guys. Lucu banget sumpah, seru beneran yang kayak, tapi mereka baik kok, nggak yang aku nggak ngerti, mereka nggak ngerti, bukan mereka marah, mereka beneran baik. Mereka yang kayak oh it's okay ngomongnya pelan-pelan aja kayak gitu lah. Jadi kayak mereka baik aja, nggak yang ngeburu-buruin kan. Mereka juga kan mungkin kerja harus nggak cuman bantuin aku doang kan, pasti kan. Jadi ya baik. Terus pasti ada dong suatu hal yang kayak kita takutin kalau misalnya ke negara orang lain. Mungkin lebih takut sama orang-orang yang lebih tua di sana kan, misalnya kayak ibu-ibu di sana atau bapak-bapak di sana, atau pokoknya ada kan yang kayak kita takutin dong. Paling pasti kita yang kayak permisi gitu, rasanya kan mau permisi karena ya mereka yang lebih tua, udah lebih tua, abis itu negara mereka kan pasti lebih gak enak kan. So kan juga takut dong. Maksudnya ya kayak lebih segar aja, kayak izin gitu kan. Terus kayak pas beli makanan tuh rata-rata yang jual kan ibu-ibu kan. Terus kayak menurut aku nggak beda jauh gitu loh guys sama di Indonesia, kayak mirip-mirip. Yang ibu-ibu juga mirip-mirip, kayak nenek-nenek juga mirip-mirip. Mereka ternyata nggak se-soft spoken itu. Jadi setelah beberapa hari di sana aku kayak nemu kayak oh mereka nggak soft spoken gitu. Ternyata emang semua ibu-ibu kayak gitu. Jadi kayak aku nggak kaget pas mereka nggak soft spoken, aku kayak normal. Ini normal banget. Ini emang iya universal ya jatuhnya. Secara ini kayaknya emang normal. Jadi aku kayak ya udah aja. Tapi yang baik guys. Jadi kan aku foto-foto ya. Aku udah foto-foto. Terus tapi ini emang kayak tempat apa sih bilangnya, rekreasi, tempat apa sih? Ya pokoknya yang kayak gitu kan, emang buat tempat foto-foto intinya. Terus aku kesana. Sebenarnya nggak terlalu ramai, yang tadi aku bilang nggak terlalu ramai kan. Tapi ya intinya kan aku foto-foto. Terus ada kayak kakek-kakek, nggak kakek-kakek sih, kayak bapak-bapak gitu, cuman udah lumayan tua, kayak kakek-kakek gitu kan, sama istrinya juga. Jadi kakek-kakek sama nenek-nenek mungkin ya, nggak tahu di 50-an mungkin atau 60, pokoknya nggak setua itu kok, tapi udah tua juga. Terima kasih Kak Ilham mas buatannya. Terus aku bilang dong kayak gak apa-apa, maksudnya ya aku ngomong ke mereka pakai bahasa Inggris, maksudnya aku bilang kayak gak apa-apa silahkan lewat duluan aja kan. Aku gak enak, masalahnya yang tadi aku bilang kan pasti lebih segan sama yang orang tua kan. Aku takut banget malah, maksudnya tuh kayak kayak izin gitu kan, kayak maaf gitu, rasanya kayak gitu banget. Terus sih kayak aku bilang gak apa silahkan duluan aja, aku kayak gak enak, aku sampai kayak nunduk-nunduk kayak gini kan. Terus kayak it's okay katanya kayak gitu. Kayak aku yang kayak gak apa-apa duluan aja. Aku kan gak enak, takutnya nungguin aku foto lama kan. Jadi aku kayak aku udah nunduk, aku kayak gini gitu kan. Tapi mereka kayak ketawa gitu kan, kayak ketawa nggak diketawain gimana kok, nggak sampai ngakak mereka ya, tapi kayak ketawa kecil ketawa kayak gitu doang. Terus kayak it's okay, tapi kata dia it's okay, you take a photo, I'll wait gitu kan katanya. Akhirnya dia beneran nunggu dong, mereka beneran nunggu berdua, terus ngeliatin aku kan. Aku kayak cepetan deh foto gini kan. Abisnya udah 3 kali foto, aku langsung kayak pergi. Abisnya aku kayak minta maaf gitu kan. Aku gak enak banget guys, karena kan tempat orang ya. Terus ya udah akhirnya terus akhirnya kan aku ditanyain dari mana gitu kan. Aku bilang Indonesia gitu kan. Terus kayak terus kayak mereka udah ngomong bentar, terus aku kayak gak ngerti mereka ngomong apaan kan. So, kayak soalnya pakai bahasa Korea kan. Aku kayak nungguin aja karena mereka nggak lewat, mereka tetap di depan aku gitu kan. Terus aku kayak gitu doang kan. Kalau Indonesia itu kayak dia mau nanya lagi, cuman nggak tahu ya, kayak sempat berhenti bentar. Jadi dia mau nanya tapi kayak keputus gitu loh omongannya. Jadi aku kayak nungguin dia mau ngomong apa kan. Terus dia kayak bilang kayak oh beautiful gitu. Terus kayak
thank you, aku bilang thank you karena kayak mau nanya dia orang mana tapi karena ngomong Korea aku jadi kayak aku langsung diem, terus aku langsung bingung ngomong apa. itu lucu banget sumpah, soalnya kan kayak mereka ngomong tapi kayak ya ngerti gak sih. Mereka ngomong tuh kayak diem, mereka diem aku diem karena mereka tadi mau ngomong nggak jadi kan, so aku bingung, aku ngajak ngomong takut gak sopan, terus aku takut kayak nggak ngerti kan, akhirnya aku diem nungguin mereka mau ngomong, terus mereka cuman, terus bapak-bapaknya cuman kayak bilang oh beautiful, terus kayak ngeliatin gitu doang kan, terus masih ngeliatin aku, terus aku kayak mau ngomong sesuatu tapi kayak nggak tahu mau ngomong apa guys, karena aku cuma thank you doang kan, aku jadi kayak nggak enak, terus aku bingung mau ngomong apa. beneran kayak oh thank you so much, terus aku cuman kayak nice to meet you doang. Aku udah bingung banget mau ngomong apa, terus kayak udah, terus dia cuma liatin aku kayak aku nunduk sebab aku nge-mouse bener-bener yang kayak sampai ke setengah aku ngebayang kayak gitu. Aku udah gak tahu lagi mau ngomong apa salah guys, maaf banget. Gak bisa, aku bingung. Kenapa? Baik kok orang sana, cuma aku gak enak banget. Maafin aku ya. Iya, mereka cuma senyumin doang. Mereka bener kayak senyum terus kan. So kayak mau ngajak ngomong tapi kayak bingung. Yang baru experience apa? Itu sih, karena kan aku gak banyak ngomong kan. Aku juga gak expect aku bakal ngobrol sesuatu gitu. Aku literally ngobrol sama orang cuman kayak mau pesen makanan, terus aku nanya-nanya ini menunya isinya apa gitu-gitu, karena beberapa kayak bahasa Korea doang kan, aku jadi kayak bingung ini penjelasannya apa. Terus kalau misalnya pakai translate juga bingung kan, ini cara masaknya gimana gitu-gitu kan repot kan. Aku cuma ngobrol sebatas gitu-gitu doang, terus tiba-tiba ditanyain kayak gitu, terus tunggu gitu kan aku gak enak. Terus rata-rata yang aku ajak ngobrol buat pesen sesuatu atau nanyain arah gitu-gitu orang yang muda kan, yang muda-muda. Jadi kayak ketemu sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang gitu, menurut aku itu aku nggak pernah merencanakan akan ngobrol sama bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sana sih sejujurnya. Jadi kayak itu sangat memorable buat aku. Iya kan. Tidak sepanjang tadi, biar kalian ngerti guys, biar kalian ngerti harus ada ininya apa, harus ada dari orientasi sampai ke belakang-belakang, semuanya harus masuk biar ngerti gitu ya. Biar nggak bingung. Nggak tahu nggak, telinganya merah karena dingin doang itu mah. Itu sih. Ketawanya aku nggak ketawa. Nggak tahu, aku juga nggak tahu guys, ya udah aja. Aku benar kayak di sana tuh kayak aku takut tatap orang-orang sana gitu kan, kayak ya udah aku berani ngeliatin style baju mereka, tapi aku kayak nggak berani ngeliatin merekanya natap langsung muka ke mukanya, tuh aku nggak berani kan. Jadi ya udah kayak selewatnya aja, kalau misalnya ada yang fashionnya keren aku kayak ngeliatin perhiasan mereka, tapi aku nggak ngeliatin mukanya kan, karena kayak takut aja guys. Kayak aku takut kayak ya apa ya, takutnya kan aku kayak nggak senyum kan, terus kalau misalnya aku senyum juga takutnya emang nggak terlalu apa ya, aneh aja kalau mungkin aku senyum gitu kan, tiba-tiba senyumin mereka kayak gitu. Jadi aku yang ya udah, kalau misalnya nggak sengaja eye contact aku langsung kayak, pokoknya yang bener-bener kayak udah selewat kayak pura-pura orang lagi ngeliat sekitar aja pokoknya intinya. Jadi ya udah. Ya langsung kayak
wah itu gedungnya lumayan tinggi ya, oh ini, oh ada strawberry di situ, kayak aduh kayak gitu aja. Nggak, tapi nggak serem-serem, emang akunya aja yang kayak nggak mau tiba-tiba natapin orang, maksudnya ngeliatin muka orang satu-satu, kayak melihat apakah kulit mereka mulus, gak kayak gitu juga. Aku yang kayak ya udah selewatnya aja, kalau ya bisa ngelihat kayak masuk, kalau misalnya emang kelihat nggak sengaja melihat ya udah. Tapi kalau nggak ya ngapain, nggak yang sampai kayak aku penasaran sama fitur muka orang Korea, nggak kayak gitu juga guys. Normal ya, normal ya, normal. Cakep gak? Ya kayak orang Korea aja guys, sama aja kayak orang Korea kan. Malah aku takut aku berlebihan tau guys di sana. Ngomongin soal outfit ya, justru aku takut banget outfit aku yang kayak too much, terus kayak seharusnya di Korea tuh nggak kayak gini gitu. Kan ada yang kayak bilang ada di sana tuh outfitnya nggak terlalu colorful ya, jadi mungkin mereka lebih dominan yang putih, hitam, abu-abu. Kan tau gak sih yang kayak warna-warna netral gitu, ada yang bilang. Jadi mereka nggak terlalu yang ngepink banget, semuanya pink dari atas sampai bawah pink semua bajunya, nggak kayak gitu kan, tau gak sih kayak gitu ya, pokoknya kayak gitu-gitu lah ya. Terus aku tuh takut yang kayak too much, apa namanya, kayak outfit aku kan, soalnya kayak sempat diliatin gitu, kayak aduh aku takut too much, atau mungkin ada yang nggak nyambung kan. Makanya dari semenjak itu aku udah nggak berani natapin orang lagi, nggak berani kayak ngelihat orang lagi. Iya kan, takut terlalu turis, ngerti gak sih? Ya gak apa-apa sih, cuman kayak takutnya ada yang kayak mereka tuh sudah apa yang menjadi hal yang normal buat orang sana, terus kayak pas tiba-tiba ada yang datang terus kayak nggak sesuai tuh, jadi kayak gitu. Nggak sih, tapi aku nggak ngerasa too much sih. Aku ngerasa aku normal-normal aja, karena pakaian yang aku pakai sama di sana juga warnanya netral guys. Kok kan di postingan-postingan aku juga yang aku pakai apa sih, abu-abu lagi, literally hampir semua baju aku tuh abu-abu deh yang aku bawa ke sana. Jadi kayak gak melotot sih, paling yang kayak iya, tapi ngeliatinnya yang kayak lama gitu loh, jadi kan aduh takut kan. Kalau ngeliatinnya cuma kayak selewat doang, kayak udah lah ini lama kan, saya jadi takut. Jadi kayak ya udah. Jadi udah. Weh. Iya sih nggak bakal gigit, tapi kan jadi kayak aduh. Aku langsung ngecek lagi, aku langsung bener langsung kayak buka kamera, aku kayak normal deh baju aku hari ini. Makeup aku juga normal, harusnya normal. Karena kalau aku lihat di sana juga makeupnya beragam ya guys. Ada yang kayak orangnya bener-bener natural senatural itu makeupnya. Ada juga yang full makeup banyak juga, apalagi kalau misalnya di toko-toko kosmetik gitu-gitu kan. Jadi kayak ya udah, aku ngerasa makeup aku kayak normal kok, mereka juga gini gitu kan. Aku takut beran gitu rasanya. Tapi kayak udah nggak apa-apa, karena sama di sana juga nggak di apa-apain, maksudnya nggak diajak ngomong yang merepotkan ya. Karena aku ngebayangin guys, aku ngebayangin banget kalau misalnya di sana aku tiba-tiba diajak ngomong, so kayak gitu, aku nggak ngerti apa-apa kan, maaf gitu, nggak enak kan. Aku senang, tapi pernah sih aku kebayang, aku pengen ajak ngomong mereka, pernah kebayang aja, tapi gak pernah beneran kayak berharap terjadi gitu. Tapi kalau misalnya ngebayangin mah pernah kayak ngajak ngomong mereka, tapi puji Tuhan nggak ngalamin sih, karena aku nggak kebayang bakal kayak gimana jadinya. Warna favorit kamu apa? Aku kayaknya lagi suka warna putih abu-abu. Nggak sih, jujur aku lagi suka abu-abu banget, abu-abu putih. Secara pakaian ya, kalau secara general mungkin aku suka warna biru. Kayak biru putih aku suka. Kalau misal secara ya keseluruhan biru sama putih. Tapi kalau misalnya outfit, setiap milih outfit aku bakal pilih warna abu-abu. Kalau misalnya
tas gitu-gitu aku lagi suka warna coklat. Aku lagi suka banget tas warna coklat sama hitam. Wow, aku pas di sana tuh aku beli 2 tas warna coklat guys. Terus aku nggak sadar kalau aku beli dua-duanya warna coklat. Aku kayak ini lucu, terus kayak ada pilihan warnanya kan. Aku ambil coklat, terus pas aku lihat ada tas lain tuh kayak ini lucu banget, tapi ada tas dia cuma 2 warna, hitam sama coklat kan. Terus aku kayak warna hitamnya terlalu basic, aku ambil coklat. Terus kayak aku baru nyadar dulu tuh warna coklat. Aku jadi kayak nggak nyesel sih ngapain aku ambil warna coklat dua-duanya. Terima kasih Kak Syawal Mas Batangnya. Beda sih, beda. Maksudnya beda inian kan, beda jenis, tapi aku kayak males aja ngapain beli yang sama gitu warnanya. Maksudnya kan kalau misalnya hitam aku ngerasa lebih masuk ke mana-mana kan, jadi gitu. Tapi kayak ya udah apa ya kan. Aku suka abu-abu banget ya soal outfit, sampai kayak kan aku kan ngeliat-ngeliat toko baju di sana kan, terus aku udah ambil beberapa. Terus pas aku lihat tangan aku kok warna abu-abu semua, terus akhirnya aku sampai kayak ada model yang lucu menurut aku, terus dia cuma ada warna abu-abu, aku sampai nggak ambil karena aku ngerasa kayak ini aku pegang warna abu-abu semua kan. Aku ambil lagi model yang itu walaupun cuma ada 1 warna, terus aku suka, tapi aku nggak ambil karena abu-abu lagi. Jadi aku kayak nyari model lain, kayak banyak kan abu-abu. Tapi beneran aku lagi suka banget sama warna abu-abu guys. Abu-abu sama putih aku suka banget. Kalau abu-abu yang kemarin aku nggak tahu sih kenapa aku lagi tiba-tiba suka itu sama abu-abu. Pokoknya aku abu-abu, putih, hitam. Aku lagi suka warna netral, lagi secinta itu. So aku lagi suka ya itu kayak aksesoris. Aku lagi memenuhi aksesoris. Kayak aku beli selendang, beberapa jenis selendang. Asli deh, karena aku beli beberapa baju kan guys. Terus aku lagi suka sama yang selendang-selendangan, atau mungkin karena musim dingin juga di sana. Jadi baju-baju juga yang pasangan udah ada pasangan sama selendang gitu kan. Terus akhirnya dari beberapa baju hampir setengahnya yang aku beli tuh dapat selendangnya juga. Emang selendang kecil doang sih, tapi kayak literally dapat juga. Aku jadi kayak, nah masalahnya tiga-tiganya yang aku ambil tuh warna abu-abu semua. Jadi selendangnya warna abu-abu semua, cuman beda tipe, beda tipe, modelnya beda, tapi terlihat sama-sama selendang, sama-sama warna hitam abu-abu. Jadi kayak ya itu penyesalan aku karena aku kayak nggak melihat lagi. Tapi aku suka, gimana dong ya, beda motif doang padahal warnanya sama. Gak terlalu suka warna terang berarti. Putih terang nggak? Putih terang nggak? Tapi pakai sih, maksudnya warna-warna lain aku juga pakai kok guys. Aku masih pakai warna-warna lain. Kayaknya yang gak cocok sama aku tuh warna-warna yang kayak, kalian tau warna beige gitu gak sih? Aku juga coklat gak gitu cocok. Maksudnya untuk beberapa warna coklat ya, gak semua coklat aku gak cocok, tapi ada beberapa warna coklat yang aku kurang cocok. Beige juga aku kurang cocok. Putihnya serang kayak kuning gak sih? Tapi aku ada warna kuning, terus aku kayak aku suka-suka aja kok pakai warna kuning yang biasa aku pakai. Terang, tapi aku suka warnanya. Terus cocok aja gitu. Ya kan, kalian mau lihat aku pakai warna coklat tuh pas ada di postingan, salah satu postingan IG aku yang kayak dress juga, bukan dress yang panjang tapi itu putih coklat. Kalau nggak salah kotak-kotak warna coklat gitu deh, kalau nggak salah ya motifnya. Itu ada, itu warna coklat. Terus apa lagi ya, ini yang nggak tahu ya. Tapi ya sekarang padahal aku kalau misalnya beli baju rata-rata tuh warna hitam sama abu-abu, kalau putih kan. Tapi tetap aja lemari aku beragam guys warna bajunya, nggak itu aja maksudnya. Terus aku lagi tertarik banget, aku lagi suka banget sama celana jeans.
nggak cuma jeans aja sih, pokoknya celana-celana yang kayak baggy gitu-gitu aku lagi suka banget. Terus ya udah aku lagi koleksi aja celana yang kayak gitu. Warna outfit mix and match yang mau kamu coba apa ya? Iya juga, seru juga. Bentar. Iya ya, aku nggak tahu. Oh, jujur aku pengen banget pakai warna yang kayak soft green gitu, terus kayak aku mix sama baby pink gitu kan, tau gak sih yang kayak campuran pink sama warna hijau tapi yang sama-sama soft. Itu aku penasaran banget. Kalau enggak warna biru sama merah, maksudnya birunya biru yang denim gitu, terus sama merah, yaudah merah yang terang tapi tua juga warnanya. Kan tau gak sih, bukan yang merah oranye ya, tapi merah, emang merah warnanya. Justru aku suka banget, aku pengen coba dua warna itu, hijau pink sama merah biru. Wah, merah biru menurut aku keren sih. Aku masih cari. Terus aku tuh sempet ya guys kayak nyobain kalau aku pakai rok yang kayak panjang, literally rok panjang yang kayak sampai ke semata kaki gitu roknya. Terus aku pernah coba, terus kayak menurut aku tuh kurang cocok di aku gitu loh. Jadi sampai sekarang aku nggak pernah, dan kayak nggak pernah lihat aku pakai rok sepanjang itu kan. Maksudnya emang randomly rok doang, bukan dress yang sampai lutut sampai semata kaki, bukan. Rok bener-bener rok yang panjang doang kan, nggak pernah kan ya, karena aku emang nggak pernah tertarik buat pakai rok yang kayak gitu guys, karena menurut aku kurang cocok. Iya kan, kalau pakai celana panjang aku masih oke, tapi kalau misalnya pakai rok aku kayak rasanya kurang cocok gitu. Iya kan, kayak semuanya harus disesuaikan. Gitu. Kalian juga suka fashion ya, keren-keren banget. Aku juga kayak bacain komen kalian, kayak pendapat-pendapat kalian tentang fashion, perhiasan gitu-gitu, kalian juga kayak update banget. Keren deh, kalian juga suka kah? Yes, fashion. Iya kan. Tapi masalahnya ya guys, emang orang kan ngejudge pasti dari first impression kan, first look. Dari first look malah mungkin orang nggak mendengar suara kita dulu, lebih pertama kali dilihat kehadiran kita kan dari pasti dari ya udah dari kehadiran kita, dari bentukannya, dari visualnya kan pasti kan. Jadi kayak itu menurut aku penting, tapi at some point juga kan nggak semua orang taste-nya sama ya. Jadi percuma juga kalau misalnya kalau kita berharap kayak bisa mendapatkan apa ya, ketertarikan orang lain kepada kita gitu loh. Jadi ya at least udah udah dinilai mereka kayak oke, walaupun style mereka yang keren nih, yang kayak asik, yang cool banget gitu, tapi dinilai mereka kayak rapih aja tuh udah oke, itu udah plus poin menurut aku ya. Mau sekeren apapun kita, tapi kalau misalnya nggak rapih ya, itu jadi kayak gimana ya. Untuk beberapa orang kan pasti yang biasanya orangnya tuh kalau misalnya nge-style apa sih pakaiannya yang secara formal, terus ngeliat kita yang kayak style yang celananya baggy mungkin, atau yang bajunya kayak oblong, kaos oblong gitu-gitu kan, pasti kan penilaiannya jadi kayak tergantung kan. Pasti mereka ya ngeliatnya dari ya kerapihan ya, kalau misalnya emang jenis style nggak sama. Ya makanya jadi kayak aku nggak begitu apa ya, mikirin sampai gimana banget sih soal style, selama aku ngerasa aku cocok, jadi kayak ya udah. Tapi ya itu, kalau misalnya mau membuat orang lain kayak merasa nyaman dengan style kita, ya at least aku harus membuat style aku rapih gitu. Walaupun mungkin semua orang nggak bisa menerima style Harley. Galak lagi dia. Apa? Ya maksudnya apa sih tadi aku ngomong apa ya?
ya pokoknya itu, at least kayak aku tuh rapih di mata orang lain, walaupun mungkin emang style nggak sesuai gitu kan. Orang-orang kaget lah ya, masa ya kaget, makanya kamu jangan kayak gitu. Udah belum ya gitu lah pokoknya ya kan, I dress up for myself lah. Maksudnya ya kalau secara kerapihannya aku tunjukin ke kalian, tapi ya stylenya ya untuk aku karena aku suka aja. Tapi aku salah serapih mungkin ya biar enak dipandang sama orang yang melihat aku. Kalau misalnya style yang aku pilih ya karena aku suka, ya kan? Right? Amin, makasih ya, semoga aku selalu rapi berpakaiannya, terima kasih loh. Apa? Mau apa? Aku keluar. Bentar guys, aku keluar dulu ya. Wait. Oke, hello. Ya gitulah pokoknya. Jangan buat aku yang style simple. Nggak apa-apa, style simple juga bisa kelihatan keren kok. Karena aku juga suka guys, aku suka banget pakai kayak yaudah celana training, bukan celana training sih, celana apa ya namanya ya? Kayak celana aku lupa lagi namanya apa. Bukan baggy sih, kayak lupa lagi guys, pokoknya ada kayak satu celana yang kayak buat aku latihan. Terus aku literally pakaiin sama kayak kaos aja, kaos putih polos. Tapi aku suka-suka aja yang kayak kalian lihat ada yang di YouTube JKT48 yang apa sih namanya? Bukan yang behind the scene, pokoknya yang lagi latihan. So aku pakai baju warna putih doang. Tuh aku suka kayak gitu-gitu juga kok. Maksudnya at least kelihatan kayak clean aja. Jadi ya udah kayak kelihatannya ya udah cukup clean. Terus ya walaupun simple tapi kalau misalnya cocok mah ya bagus-bagus aja guys. Jadi kalau kalian salah simple ya nggak masalah. Kan selama enak dipandang, maksudnya rapih ya, selama enak dipandang pasti semua orang juga suka kok. Aku suka ngaturnya tinggal aja lalu. Gak apa-apa, pelan-pelan kita kumpulkan satu persatu. Ya kan, PBT sweatpants sama iya, itu tuh starter pack kalau misalnya lagi latihan tuh kayak paling enak itu menurut aku. Suka. Gue berani nyoba makeup karena nggak pede. Gak apa-apa, belajar aja. Maksudnya kayak belajar coba-coba dulu aja. Kalau misalnya emang dibolehin, coba aja. Karena aku juga dulu belajar makeup pas umur berapa ya. Aku udah nyoba makeup dari kapan kok guys. Tapi kayak ya emang belum yang selalu pakai makeup terus selalu dapat ilmu baru tentang makeup. Pas dulu tuh enggak, kayak ya udah nyoba aja yang sebisa aku. Karena dulu penasaran kan pas masih kecil, kayak penasaran kok bisa sih orang makeupnya bagus-bagus banget. Terus kayak kok bisa dengan warna-warna kayak gini malah mukanya jadi bagus gitu. Kok bisa malah menghiasi wajah padahal warnanya kayak pasti tiba-tiba kita kasih warna merah sih di mata, apa enggak jadi kayak habis ditonjok gitu kan. Pasti ya harus belajar guys, itu nggak bakal tiba-tiba jadi bagus. Makasih kan Najla mas batangnya. Jadi gak apa-apa, coba-coba aja makeup, style makeup tuh banyak banget. Dan
buat apa ya, tahu fitur muka cocok yang mana tuh juga nggak cepet, nggak gampang guys, nggak sesimpel itu. Jadi nggak apa-apa banget kalau mau belajar makeup dari sekarang. Don't be scared, karena makeup nggak seserem itu, nggak sesulit itu sebenarnya. Kalau emang niat dan kayak tertarik untuk melakukan hal itu, pasti nggak bakal sesulit itu kok. Aku suka earrings. Aku tahu nggak sih, kemarin tuh aku ini tahu sebelum aku berangkat, sebelum aku pergi, kan aku ngerasa kan kayak kok anting aku cuman ini doang ya. Ada ya kayak ya anting, kalau anting sih dari yang dulu punya juga masih muat aja, cuman kayak aku nggak mau karena jenisnya model punya aku tuh sama aja kayak gitu lagi kan. Terus aku kayak outfit aku nih bisa dipakein style, bukan bisa dipakein anting, model anting yang lain. Jadi aku kayak sepertinya aku harus beli jenis model anting yang lain buat nambah koleksi juga kan, karena kan model anting tuh banyak ya. Terus kemarin banget kemarin aku kemarin lagi gitu, aku kayak nemu satu anting yang kayak aku gak nyangka ada anting kayak gini sebelumnya kan. Terus kayak ya udah, ini kapan-kapan aku pakai. Makasih Kak Adzi, Mas Batangnya. Gak apa kalau mau coba makeup, banyak tutorialnya kok. Aku juga dulu nggak bisa banget bikin eyeliner. Aku sampai sekarang juga nggak bisa bikin eyeliner jujur. Karena aku tahu aku nggak bisa, makanya aku kayak cari jenis eyeliner lain yang kayak lebih mudah untuk dipakai. Karena mungkin kalau misalnya eyeliner yang cair itu kan susah ya dipakainya ya. Kayak goyang dikit tuh ntar bisa naik, bisa kayak gitu, pokoknya susah. Jadi aku pakai eyeliner pensil. Kalau nggak eyeliner cair tetap aku pakai, tapi aku pakai brush lagi yang buat eyeliner. Jadi lebih gampang pakai tuh. Jadi kayak untuk menemukan hal-hal yang kayak gitu itu tuh juga nggak cepat. Kayak dulu aku nggak bisa pakai eyeliner, akhirnya aku nggak pernah pakai guys. Terus karena bisa aku kayak mikir kayak butuh juga pakai eyeliner biar lebih kayak gini-gini nih makeupnya. Ya udah akhirnya aku cari cara lain biar bisa pakai. Jadi emang beda-beda guys caranya. Gak apa, belajar aja pelan-pelan aja dari yang basic-basic dulu juga gak apa-apa kok. Suka wangi parfum kayak gimana? Aku suka yang wanginya manis gitu. Yang ya aku suka banget wangi parfum yang manis. Udah sih, aku gak gitu suka yang wangi-wangi yang lain. Aku suka yang manis dong wanginya. Terima kasih Kak Najwa, Mas Batangnya. Saya suka itu sama wangi parfum yang manis, yang kayak wangi coklat gitu loh, vanilla coklat gitu itu aku suka banget. Sebenernya aku suka sama beberapa parfum yang wanginya kayak teh gitu kan, tapi ada beberapa jenis parfum yang wanginya teh tuh kayak terlalu aneh, kayak bukan teh lagi gitu loh rasanya. Ya kan, sebenernya oke-oke aja sih parfum wangi teh, cuman kadang ada yang bukan kayak wangi teh padahal bilangnya ini wangi teh, cuman aneh, udah nggak kecium lagi tehnya, udah mungkin terlalu strong kali ya, nggak ngerti juga sih. Iya sih, tapi nggak apa kok guys, lagian parfum lagi-lagi emang tergantung orangnya ya. Ada yang kayak ngerasa cocok dengan yang kayak gini, dengan yang kayak gitu, jadi kayak beda-beda aja ya. Semangat Sonichi besok, terima kasih ya, terima kasih banyak. Tadi kita masih belum beres tahu ngebahas tentang outfit yang mau dipakai buat hari Sabtu. Ya nggak sih, kayak belum deh tadi. Yang wanginya kayak wood gitu, cuma aku kurang suka.
Yang penting jadi orang, oke. Alright, aku akan menjadi orang. Terlihat aja ya nanti ya. Aku juga yang kemarin tuh tiba-tiba ya, sebenarnya tuh baju udah ada kan guys dari lama, tapi belum aku pakai. Jadi aku simpen doang. Terus kayak aku habis kayak beres-beres lemari baju, terus kayak menemukan baju itu aja, terus kayak oh iya belum pernah pakai ya. Iya, aku bisa ngasih dress code juga H-1. Pernah kok dihariakan juga. Maaf ya. Kalian yang umur berapa? Kayaknya gak tau ya, lebih dari 3 kayaknya. Sering terjadi, yes. Mau yang se-vibe sama VC kemarin? Ada gak ya? Ntar ya aku cari dulu. Aku habis beresin lemari baju juga, tapi kayak gak ada. Tapi nanti aku coba cari ya, yang mungkin ya bisa at least mirip-mirip vibesnya. Cuman kayak model baju gak mungkin sama sih. Alright. Amin. Gak apa-apa, yang belum bisa dapat gak apa. Bulan depan ya, semoga dapat. Step VC sama Arali apa? Pilih dulu yang namanya Abigail Rachel, terus dipencet, terus dibeli dulu VC-nya. Terus kalau udah dapat nanti tunggu aja sampai harinya tiba, nanti masuk ke waiting roomnya. Nanti kalau misalnya udah dipanggil sama adminnya, masuk ke ruangannya yang ada akunya. Terus nanti saling menyapa aja dulu, saling menyapa. Terus kalau misalnya emang ada topik langsung aja, tapi kalau nggak ada topik gak apa-apa, aku udah nanti langsung nyamber duluan soal biasanya. Jadi kalau misalnya ada topik ternyata berhentiin aku aja nggak apa-apa kok. Itu simple itu kok, asli simple itu. Iya kan, terdengar mudah kan topik apa itu. Nah itu sejalannya ya. Dan deh kadang tuh topiknya tuh tiba-tiba itu ada loh, tapi kadang juga kayak kemana nih topiknya ngarahnya. Ya guys, bisa guys. Ih, nggak boleh flexing gitu dong, kok sombong sih mentang-mentang jago. Tapi bener kalau misalkan kayak emang ada topik yang pengen diomongin sama aku, terus kayak pengen lanjutin buat next VC, gak apa-apa guys. Misalnya kayak bisa pertama kali ya, contoh pertama kali terus kayak takutnya nggak ada topik nih, terus nanti bingung kan mau ngomong apa. Ya udah kayak omongin aja, misalnya ada satu topik kayak kasih tau ke aku, misal kayak Li aku suka lo nonton anime kayak gini-gini, kalau nggak Li aku suka lo olahraga ini, atau enggak aku ikut lomba ini loh, sebelumnya aku rajin ikut lomba gitu-gitu kan. Pasti jadi kayak bisa menjadi topik untuk kedepannya guys, kalau pengen dibahas sampai kedepannya. Aman saja ya kan, ntar juga jalan ke yang lain ujung-ujungnya. Asli. Makasih ya, aku masih dibilang mirip Sreya guys. Aku kemarin juga sempat di-mention lagi aku mirip Sreya. Terima kasih ya. I'm happy. Sangat-sangat happy. Mas setuju. Yay. So happy.
ya beberapa ada yang malu gitu loh guys. Aduh, ya beberapa kayak ada yang malu gitu sama aku. Jangan malu, aku gak gimana kok asli. Langsung aja cosplay sih ya, nah ngawur ini. Ya gitu sedih, kayak udah komen langsung ngeklaim jadi loaknya, lucu. Gemas langsung ngeklaim jadi loak, cepet juga. Tapi kayak berarti aku senang berarti ngikutin avatar juga, jadi seru. Iya pajama guys. Sonichi hari pertama asik. Ini juga hari pertama aku live guys, di 2006 maksudnya. Jadi kita tutup dengan top gifter kali ya untuk day one-nya. Kalau gitu nomor 10 ada Kak Adzi, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Syawal, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Narendra, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Sukija, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Sik, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Fajri, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Ilham, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Najla, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Atul, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Raja, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih semuanya. Bye.